Halo Mams, salam sejahtera. Syarat untuk bisa lahiran normal, salah satunya adalah posisi janinnya harus mapan. Mapan di sini artinya posisi janin harus ada di bawah bagian kepalanya. Karena kepalanya itu duluan yang nanti akan mendorong mulut rahim, keluar kemudian diikuti dengan badannya. Nah, kira-kira apa aja tanda-tanda kalau posisi kepala janin kita udah di bawah nih, yang menandakan, wah ini bisa kemungkinan lahiran normal. Saya akan jelaskan pada video kali ini. Oke, kita bahas ya. Jadi tanda-tanda janin sudah di bawah ini sebenarnya banyak sekali. Pada normalnya adalah ketika usia kehamilan sudah masuk 28 minggu ke atas atau 7 bulan ke atas, normalnya janin ini akan mulai memutar. Ya, di mana awalnya kepalanya ada di atas atau mungkin di samping atau melintang ya, dia akan mengarah ke bawah. Ini adalah perjalanan normal. Kenapa? Karena semakin besar usia kehamilan, terutama 7 bulan ke atas, kemudian 8 bulan, 9 bulan, bentuk rahim ini mengalami perubahan. Bagian bawah rahim akan lebih besar ukurannya daripada bagian atasnya, di mana kepala bayi ini adalah ukuran yang paling besar dari janin. Dia akan menempati posisi yang paling luas, makanya kepalanya akan muter. Memang ada beberapa hal yang bisa terjadi ya, yang bisa menyebabkan kok kepala janin ini nggak muter-muter. Namun kita nggak bahas pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas apa aja tanda-tandanya kalau misalkan kepala janin kita udah ada di bawah nih, selain tentunya dengan pemeriksaan. Yang pertama adalah Mams akan merasakan bagian keras di bagian perut bagian bawah. Ya, jadi kalau Mams raba-raba itu biasanya agak raba keras, bulat. Itu ada kepala janinnya. Memang untuk kondisi ini Mams harus benar-benar merasakan ya dengan seksama. Apalagi kalau Mams masih hamil pertama kadang-kadang juga masih bingung ya membedakan. Nah ini biasanya kalau kita raba bagian perut bawah itu akan lebih keras ya daripada bagian atas. Karena kepala janin itu terdiri dari tengkorak juga. Dimana tulang tengkorak itu ya cukup keras juga kalau misalnya kita raba. Keras dan bulat. Itu adalah tanda pertama yang bisa kita rasakan. Kemudian tanda yang kedua yang bisa Mams rasakan adalah gerakan janinnya. Gerakan janin Mams akan lebih rasakan di bagian perut atas atau mungkin samping, bisa aja. Ya tergantung bagaimana dia menghadapnya. Tapi kalau Mams merasakan kedutan atau tendangan janinnya di perut bagian atas, itu artinya dia sudah jungkir balik ya. Artinya kepala janinnya itu udah di bawah. Itu juga bisa salah satu tandanya. Nah, tanda berikutnya, Mams akan juga merasakan kondisi jadi sering kencing. Ini sebenarnya agak samar-samar ya, apakah disebabkan karena posisi janin yang kepalanya sudah di bawah, atau memang karena kehamilan udah gede, ya. Kebanyakan memang kalau kehamilan udah gede, perut udah gede ini, Mams akan mengalami kondisi sering kencing. Ya, karena kandung kemihnya itu didorong sama rahimnya udah gede. Tapi kebanyakan juga kalau kepala janin sudah di bawah, Mams juga akan merasakan kondisi-kondisi seperti jadi sering kencing, mungkin malam-malam jadi bisa bangun beberapa kali untuk kencing. Ini bisa aja tanda-tanda kepala janinnya sudah di bawah. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang punya kerabat yang sedang program hamil, tentunya faktor nutrisi sangat penting. Madu Amils ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian pakai untuk yang sedang program hamil sebagai nutrisi tambahan. Amils ini ada dua varian, ada madu amils untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Tentunya memiliki fungsi masing-masing. Untuk wanita salah satunya untuk mempersiapkan rahim dalam masa kehamilan, juga meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur. Dan untuk laki-laki tentunya bisa meningkatkan stamina dan juga kualitas sel sperma. Untuk informasi lebih lanjut tentang madu amils ini, link ada di kolom deskripsi. Nah, ketika kepala janin sudah di bawah, ketika masuk usia 8 bulan ke atas, 9 bulan atau mendekati persalinan, kepala janin ini akan perlahan turun ya. Turun artinya dia masuk ke pintu panggulnya ibu. Maka ada beberapa tanda-tanda juga yang Mams bisa rasakan. Salah satunya pinggul ini jadi sering nyeri. Ya kayak kemeng atau kayak pegel-pegel gitu ya bagian pinggulnya, terutama tulang pinggulnya. Ada juga yang merasakan di tulang misfinya. Atau mungkin di misfinya sendiri yang mengalami kayak nyut-nyutan begitu. Rasa nggak enak, mungkin kayak berdiri sebentar, duduk jalan sebentar, tiba-tiba kayak ngerasa nyeri pinggulnya. Itu juga bisa salah satu tanda kalau kepala janinnya sudah di bawah, namun kepala janinnya sudah mulai mendorong. Artinya memang ya pintu panggul ini sudah mulai ditekan-tekan sama kepala janinnya itu sendiri. Nah, kepala janin yang sudah di bawah dan sudah mulai turun masuk ke pintu panggul, otomatis posisi janin sedikit melorot ya, Mams. Makanya Mams kadang-kadang merasakan perut bagian atas ini lebih longgar rasanya.
Ya, lebih kayak enak nafasnya, kemudian nggak kayak didesak begitu ya. Karena kalau janin masih di atas itu biasanya bagian perut ini yang atas ini kayak ada yang dorong. Nafas jadi engap, itu salah satunya. Atau mungkin jadi sering asam lambungnya naik, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau kepala janin sudah di bawah, apalagi dia sudah mulai turun ke panggul, ini nafasnya jadi lebih enakan, Mams. Jadi perutnya nggak begitu begah, nggak begitu penuh gitu ya, karena posisi janinnya sedikit melorot. Ini juga bisa salah satu tanda-tandanya. Nah, salah satu tanda berikutnya, ini sebenarnya perlu pemeriksaan sedikit ya. Mungkin Mams bisa dengan memeriksa detak jantung janinnya. Mungkin kalau Mams punya alat di rumah, Doppler di rumah, ditempelin di perut. Biasanya kalau detak jantung janinnya terasa terdengar lebih keras ketika di bawah pusar, itu biasanya kebanyakan kepala janinnya sudah di bawah. Namun kebanyakan kalau masih di atas pusar, biasanya yaitu janinnya mungkin masih sungsang ya, kepalanya masih di atas, atau masih melintang. Kepalanya masih di samping kanan atau kiri. Tapi kalau sudah di bawah, biasanya detak jantung janinnya lebih keras di bagian bawah pusar. Nah, gold standar untuk mengetahui posisi janin ini memang dengan pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana dengan perabaan yang biasanya bidan lakukan. Kalau misalkan Mams periksa ke bidan, kontrol ke bidan, itu perutnya biasanya diraba. Ya, untuk mengetahui posisi janinnya. Kepalanya di atas, di bawah, atau di samping kanan kiri. Ya, itu salah satu cara sederhananya. Atau yang lebih canggih tentunya dengan USG. USG ini sudah sangat akurat sekali. Kalau misalnya di USG, di bagian bawah pusar kok kelihatan buletan putih ya, itu biasanya menandakan kepala janinnya, tengkorak janinnya. Ya, itu yang merupakan gold standar. Ya, memang sebaiknya kalau untuk mengetahui posisi janin ini, Mams harus mulai kenali minimal ketika masuk usia kehamilan 7 bulan. Ya, paling nggak pernah USG dulu lah sekali. Supaya nanti bisa tahu nih posisi janin gimana. Kalau misalkan masih sungsang atau melintang, bisa dilakukan tindakan segera. Contohnya mungkin Mams jadi lebih sering nungging, sering jongkok, supaya kepalanya bisa muter. Karena ini syarat untuk bisa lahiran normal. Nah, kalau semakin besar, nanti gerak janinnya semakin nggak leluasa karena rahimnya udah semakin sempit, bayinya udah semakin gede. Ini akan semakin sulit untuk dia bisa muter. Makanya kenali lebih dini ya, 7 bulan, 8 bulan harus tahu posisi janinnya gimana. Pertanyaan juga yang paling sering ditanyain, kalau kepalanya udah di bawah apakah bisa muter lagi, Dok? Tergantung lagi usia kehamilan berapa janin kepalanya sudah di bawah. Kalau misalkan 7 bulan, 8 bulan biasanya dia nggak bisa muter lagi karena memang bayinya udah tambah gede, rahimnya tambah sempit, dia mau gerak juga sudah sulit. Kecuali kalau misalkan kepala udah di bawah ini biasanya 6 bulan atau di bawah 7 bulan atau di 7 bulan awal itu bisa aja muter, terutama kalau misalkan janinnya aktif banget ya. Dengan catatan harus dia aktif sekali. Kalau dia aktif kan banyak gerak, otomatis dia bisa muter-muter di bawah. Tapi kebanyakan kasus ya, ketika Mams sudah dikatakan, oh kepalanya sudah di bawah nih, masuk 7 bulan, 8 bulan, itu biasanya kepala janinnya akan di bawah terus. Karena memang ruang geraknya dia sudah semakin sempit. Ya. Jadi itu informasinya beberapa tanda-tanda yang Mams bisa rasakan, yang menandakan kondisi janinnya kepalanya udah di bawah. Kepala di bawah penting ya, untuk bisa nanti lahiran normal. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau menurut kalian penting, bisa di-share video ini. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.